orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam. Salam saudaraku, kalau seandainya ada penghargaan ya buat polemikus Islam terngebul dan juga sekaligus yang tak punya malu, maka saya akan memilih Ustadz Kainama sebagai pemenangnya. Alasannya simpel, karena dia ini sering ngibul bahas ajaran Kristen, tetapi para pengikutnya justru merasa bangga tanpa mau tahu bahwa mereka sebenarnya sedang dikibulin. Nah, di video kali ini kita akan meluruskan kibulan Kainama yang terbaru bersama dengan partnernya yang setia, yang juga nggak kalah ngawur, yaitu Ipung Atria. Mari langsung aja kita simak seperti apa videonya. Panggilan Kristen. Panggilan Kristen. Panggilan Kristen. Panggilan Kristen merupakan panggilan Yesus untuk mengajak saudara-saudara masuk Islam. Iya. Mana buktinya? Ya. Buktinya ini. Oke, jadi di sini Ipung Atria dia menunjukkan sebuah buku yang disebut sebagai Panggilan Kristen katanya. Jadi menurut dia buku ini itu sebagai bukti bahwa Yesus itu sebenarnya mengajak orang untuk masuk Islam. Ini kan narasi yang bodoh ya, dan juga narasi yang kocak ya. Oke lah, kita anggap bahwa apa yang dikatakan Ipung Atria itu benar. Yesus itu mengajak orang masuk Islam. Nah, pertanyaannya, kalau memang Yesus mengajak orang supaya masuk Islam, kenapa tidak ada orang yang beragama Islam pada waktu itu? Islam baru ada ketika Muhammad itu lahir. Makanya banyak Muslim yang sepakat bahwa orang Islam yang pertama itu adalah Muhammad. Jadi logikanya bagaimana kalau disebut Yesus itu mengajak orang lain masuk Islam, padahal pada waktu itu agama Islam tidak ada. Baru muncul setelah 600 tahun lamanya, yaitu ketika Nabi Muhammad lahir. Ini logika macam apa seperti ini? Saya akan tunjukkan kepada para pemirsa, para penonton sekalian yang kami muliakan, tentang selalu banyak sekali saudara kita Kristen ini membuli, mengolok-olok dan seterusnya. Kemarin dulu kan dia yang selalu mengajak kita. Hei Ipung, hai Dance. Dance Mumuk, ayo kamu itu harus dibaptis. Katanya kamu ikut Yesus, kamu harus dibaptis. Giliran saya bilang kami itu lebih dari sekedar dibaptis. Kami itu bahkan dibaptis 5 kali sehari. Bahkan itu lebih dari sekedar baptis. Karena wudhu itu lebih, jauh lebih berharga, jauh lebih sempurna daripada baptis. Dia ada pensucian, ada pengampunan. Lalu diprotes ini, ada yang protes. Dia putar balik, Kristen memang begitu kerjaannya. Jangan diedit ya. Ya, jadi bagian ini Ipung itu dia menyamakan baptisan itu dengan wudhu gitu ya. Makanya dia protes kenapa banyak orang-orang Kristen yang meminta supaya mereka dibaptis. Tadi katanya juga ada Dance Mumuk ya. Dan dia menyangkal bahwa kami ini sudah dibaptis. Bahkan kami dibaptis 5 kali dalam sehari. Dan baptisan itu menurut mereka itu sama dengan wudhu. Makanya mereka menganggap ketika mereka melakukan wudhu, itu mereka anggap sudah melakukan baptisan. Nah ini makin kocak nih. Ini dia. Katanya, bentar, saya terangkan. Nggak suka istilah agama lain dipakai dalam Islam. Nggak penting tahu Ustadz apaan ini. Gara-gara saya pakai istilah baptis. Loh, yang saudara kita Kristen dulu Pak, yang bilang, ayolah baptislah, baptis. Giliran kami menjawab tentang baptis, itulah kelakuan Kristen. nggak suka gitu. Katanya istilah Itulah agama lain Kristen dipakai dalam Islam. Sebenarnya bukan masalah suka atau nggak suka ya. Kenapa istilah-istilah Kristen itu dipakai di dalam Islam. Tapi masalahnya kan memang baptisan dan wudhu itu adalah 2 hal yang jelas-jelas sangat berbeda gitu loh. Bahkan sangat jauh berbeda. Dan hanya orang-orang tolol seperti kalian saja yang memaksakan diri untuk menyamakan kedua hal ini. Jadi sekali lagi bukan masalah suka atau tidak suka. Kalau memang dia mempunyai terminologi, mempunyai definisi, atau mempunyai praktek yang sama,
itu nggak apa-apa lah kita bisa katakan sama. Nah, ini masalahnya sangat jauh berbeda. Jadi bagaimana mungkin kami setuju menganggap bahwa baptisan dan wudhu itu adalah dua hal yang sama? Kalau kami menganggap bahwa itu adalah dua hal yang sama, berarti sama aja kami ikut-ikutan ngibul seperti kalian. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kalau sama, ya katakan sama. Tapi kalau beda, ya jangan disama-samakan dong. Begini, Ya, sebetulnya yang mana yang betul? ya. Orang Islam itu menggunakan istilah-istilah Kristen, sekali lagi, yang mana yang benar? Titik dua. Apakah orang Islam mencuri istilah-istilah Kristen, atau orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam? Kainama ingin membuktikan ya, siapa sebenarnya yang mencuri? Orang Kristen yang mencuri istilah-istilah Islam atau orang Islam yang mencuri istilah-istilah Kristen? Jadi dia ingin membuktikan kedua hal ini, teman-teman. Supaya menurut dia mungkin ya, orang-orang akhirnya memahami siapa sebenarnya dalam hal ini yang suka mencuri-curi istilah. Apakah Kristen atau Islam? Mari kita lihat seperti apa pembuktian Kainama. Ya, baik. Ya. Ini jawaban pertama, buktinya. Tadi kan baptis, kita sudah jawab. Yang mencuri istilah baptis itu orang Kristen. Yang mencuri istilah baptis itu orang Kristen katanya. Aduh. Dari Strong Concordance G907. Sekali lagi, dari Strong Concordance G907 Blue Letter. Ya. Itu antum curi istilah itu. Baptiso tidak pernah ada orang Yahudi mengenal baptiso. Yesus tidak pernah kenal baptiso. Yohanes putra Zakaria tidak pernah mengenal kata baptiso, itu dicuri. Yesus tidak pernah mengenal istilah baptiso. Lalu Yohanes putra Zakaria juga nggak pernah mengenalkan istilah baptiso. Padahal Yohanes ini kan kalau kita lihat ya istilah nama lain dia itu adalah Yohanes Pembaptis. Masa sih Yesus dan Yohanes putra Zakaria ini nggak kenal istilah baptiso? Dan Kainama menganggap bahwa Yesus dan juga Yohanes putra Zakaria ini mencuri istilah itu. Waduh, mencuri bagaimana ini maksudnya si Bangka ya? Kita lihat dulu. Strong Concordance G907. G907 Blue Letter. Baik. Iya. Kita lihat. Iya. Keluar, saudara. Nih. Lexicon Strong G907 Baptizo. Tulisannya seperti ini. Baptizo. Geser ke bawah coba. Geser ke bawah. Strong definition. Strong definition. Kelewatan. Kelewatan. Strong info diklik dulu. Ini. Iya. Nah, keluar strong definition. Ya. Ini. Di bahasa Indonesia kan coba. Oh, Gitu. baik. Strong definitions. Strong Concordance G907 Blue Letter. Anda curi. Yesus tidak pernah pakai kata baptiso. Yohanes putra Zakaria, Nabi Allah, tidak pernah pakai kata baptiso. Marah Anda. Definisi kuat. Baptizo Iya. dari turunan G911 Iya. untuk membenamkan, menenggelamkan, untuk Iya. membuat whelmet, Iya. yaitu bahasa sepenuhnya hanya digunakan dalam perjanjian baru Hanya digunakan dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, Betul. khususnya secara teknis tata cara baptisan Kristen. Membaptis ya, Ya. mencuci. Ya. Baik, Kamu lanjut, curi. Ustaz. Aduh. Katanya S3 HIFA Israel. Tapi kok referensinya Google Translate ya? Gak habis pikir lihat ketololan dua orang ini ya. Jadi masalahnya dia menuduh bahwa orang Kristen itu mencuri istilah-istilah dalam Islam hanya gara-gara di dalam Strong Concordance G907 tadi ya, yang terjemahan dari King James Version ya. Memang kata baptiso itu nomor strongnya itu teman-teman. Tetapi masalahnya adalah Kainama menuduh Kristen mencuri istilah Islam, yaitu wudhu ya. Itu berdasarkan Google Translate, referensi dari Ustadz Kainama. Jadi ketika tadi penjelasan tadi itu ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, ya terjemahan bahasa Inggrisnya ditranslatekan ke dalam
bahasa Indonesia menurut Google Translate nih ya. Menurut Google Translate ternyata ketika diterjemahkan itu artinya wudhu, teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya kalaupun Kainama mau mengatakan bahwa Kristen mencuri istilah wudhu hanya gara-gara berdasarkan Google Translate tadi, harusnya jangan Kristennya yang dituduh mencuri dong, gitu ya. Tapi ya salahkan Google Translate-nya. Kenapa dia menerjemahkan, tadi kan kata ablution itu ya. Ablution dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan di dalam Google Translate itu secara lengkap tadi kalimatnya menjadi wudhu. Tapi sebenarnya kalau kita terjemahkan secara terpisah, hanya kita ambil kata ablution ini, itu bukan wudhu artinya. Tetapi artinya adalah pembersihan. Itu sebenarnya terjemahan yang tepat, bukan wudhu. Ya, karena wudhu itu bukan sesuatu kata yang baku. Wudhu itu kan bukan kata yang baku. Wudhu itu kan masih bisa dietimologikan lagi, diterminologikan lagi, masih bisa dipecah lagi nih kata wudhu ini. Ya, jadi masih ada penjelasannya lagi. Tapi kalau kata pembersihan itu baru kata yang baku yang berasal dari kata bersih gitu ya. Jadi lucu aja gitu loh. Hanya gara-gara ada Google Translate yang mentranslatekan kata ablution menjadi wudhu, lalu Kainama menyerang kekristenan bahwa kekristenan itu mencuri istilah Islam. Kan ini logika orang tolol seperti apa ini? Saya nggak habis pikir ya. Tapi kok bisa ada orang yang percaya dengan orang-orang tolol seperti ini gitu loh. Hanya berdasarkan Google Translate, yang dimana Google Translate kan menyesuaikan nih. Dia menyesuaikan translatornya itu berdasarkan konteks terjemahannya, di mana mungkin Google Translate ini mengetahui kalau kita sebagai bangsa Indonesia itu kan mayoritasnya Islam, makanya mungkin mereka artikan itu sebagai wudhu. Tapi kalau kita artikan secara terpisah, dan juga kita memakai istilah yang lebih baku, terjemahan yang tepat sebenarnya adalah pembersihan, bukan wudhu, karena wudhu itu bukan kata baku, teman-teman ya. Dan dia masih bisa dipecahkan atau masih bisa diperjelas lagi kata ini. Jadi ternyata begini kualitas S3 Haifa Israel. Referensinya Google Translate. Kita pakai logika sederhana aja ya teman-teman. Bagaimana mungkin ajaran yang sudah lama ada, tetapi mencuri ajaran yang baru muncul gitu loh. Padahal istilah-istilah itu sudah ada sebelum Islam muncul. Tetapi kenapa kita malah dituduh mencuri? Ini kan kocak gitu ya. Saya akan jelaskan secara singkat mengenai pemakaian kata baptiso ini ya. Satu ayat yang sangat populer itu adalah Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kata baptislah di sini itu dalam bahasa aslinya adalah baptiso dan ini merupakan kata kerja. Siapa yang mengucapkannya? Yang mengucapkannya adalah Tuhan Yesus. Dan ini adalah perintah kepada para murid pada waktu itu agar mereka membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya teman-teman, dalam hal pembaptisan itu ada orang yang mengerjakannya. Atau ada pelaku pembaptisan dan juga ada objek yang akan dibaptis. Tentu saja ini berbeda dengan wudhu, karena wudhu itu tanpa memerlukan bantuan orang lain, umat Islam bisa melakukan wudhu secara sendirian. Apalagi wudhu ini kan juga dilakukan secara berulang-ulang, berbeda dengan baptisan yang tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang. Ketika dia sudah dibaptis, artinya secara sah bahwa pada saat itu dia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya dan dia sudah sah terdaftar sebagai warga gereja atau bahkan bisa juga dikatakan sebagai orang-orang percaya dan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi pembaptisan dilakukan dengan adanya pihak kedua sedangkan wudhu tidak memerlukan pihak kedua. Jadi tentu ini adalah dua hal yang berbeda. Dan saya tidak tahu kenapa Kainama dan Ipung Katria ini berusaha terus untuk mencocokologikan ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Dengan kibulan-kibulan mereka
yang selalu saja dibuat untuk membohongi para umat. Dan mungkin karena kibulannya Kainama dan Ipung Latria ini sudah dianggap terlalu berlebihan dan juga meresahkan ya. Akhirnya ada seorang mu'alaf juga yang meminta klarifikasi ke MUI Jatim ya. Jadi dia minta klarifikasi langsung ini agar diberikan penjelasan, agar diluruskan mengenai apakah baptisan dengan wudhu itu adalah dua hal yang sama. Mari kita lihat. Foto monggo, kalau video mungkin. Tapi yang jelas isinya begini Pak, itu intinya bahwa wudhu itu tidak sama dengan baptis. Jadi itu berlebihan bahasa baptis itu, dan saya berharap bahasa-bahasa itu jangan menjadi kebiasaan karena khawatir salah tangkap dan menimbulkan kegaduhan. Ya wudhu itu kan semacam syarat sahnya sholat. Jadi itu ibadah kepada Allah, dan tetapi memiliki dimensi kesehatan. Jadi dengan berwudhu itu kan bisa suci gitu. Tapi jangan dibahasakan baptis lah biar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Saya kira itu aja pesan saya. Ya, oke. Terima kasih. Ini klarifikasi dari pihak? Ya, dari kami Nurholis Majid, itu aja. Dari Majelis Ulama Indonesia Jatim, Pak ya? Ya, boleh. Oke, siap. Terima kasih. Demikian para Ikhwan Fillah, para mu'alim semuanya. Saya sudah bikin konfirmasi supaya nggak jadi polemik. Demikian penjelasan dari pihak MUI Jatim terkait polemik wudhu dan baptis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu klarifikasi dari MUI Jatim. Jadi sudah clear ya teman-teman bahwa baptisan dan wudhu itu adalah dua hal ataupun dua istilah yang berbeda. Jadi semoga para muslim yang terlanjur sudah dibodoh-bodohi oleh Kainama dan Ipung Latria, ya semogalah segera disadarkan jalan pikirannya agar tidak tinggal terus di dalam kebohongan seperti yang diajarkan oleh Kainama dan antek-anteknya secara berulang-ulang. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.